yang dipersoalkan adalah Big Bird. Big Bird itu didirikan tahun 1987. Kemudian secara diam-diam, dua pemegang saham yang sekarang sudah beranak pinak, pada dua pemegang saham mendirikan PT Big Bird Pusaka pada tahun 2005. Sekarang kita pertanyakan, order siapa? Kan order PT Big Bird, tapi dia menyedot order dari PT Big Bird, menggunakan pool PT Big Bird, bahkan pengemudinya pun sama. Sekarang siapa yang bisa membedakan Big Bird atau Big Bird Pusaka? Kan tidak bisa dibedakan. Sama seperti Bluebird Taksi dan Bluebird tidak bisa dibedakan. Itu mirip juga riwayatnya. Jadi order kalau kita menelpon, kan kita kadang-kadang diberikan Big Bird dan lebih sering diberikan Big Bird Pusaka. Tapi apakah itu hak Big Bird Pusaka? Tapi karena semua mirip dan tidak bisa dibedakan, maka pemegang saham menganggap, oh itu berkembang, ya sudah kita biarkan saja. Padahal belakangan ternyata yang berkembang itu Big Bird Pusaka. Sekarang saatnya bahwa jadi ada dua kelompok yang punya saham di Big Bird dan Big Bird Pusaka, dan kelompok yang punya saham di Big Bird saja. Jadi akhirnya terjadi keributan karena jelas namanya ya sudah dulu mengambil pusaka, dilanjutkan lagi barangkali mau ambil Big Bird-nya, maka dilakukan banyak hal yang sebetulnya tidak sah secara hukum. Jadi Big Bird sendiri sejak tidak menyesuaikan dengan UU PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 1 tahun 1995 maupun nomor 40 tahun 2007. Berarti bahwa PT Big Bird tidak sah secara hukum. Jika tidak sah secara hukum, maka seharusnya ini disahkan. Tapi mereka tidak mau mensahkan, dan sebetulnya kan ada direktur yang lama, tapi mereka sengaja membuat direktur baru. Direkturnya bikinnya juga tidak mengikuti peraturan sama sekali. Jadi dibuat rapat hanya oleh kelompok pusaka. Tentunya Ibu akan melakukan langkah hukum, upaya hukum yang mungkin. Pasti. Langkah hukum apa nanti yang akan Ibu tempuh nanti ketika putusan itu tidak? Saya jelas sekarang mempunyai konsep sementara. Jelas saya akan menggugat. Bagaimana mungkin sesuatu yang permohonan yang dilakukan oleh seorang yang tidak sah, oleh pengurus tidak sah, bisa diresmikan. Apalagi direktur yang sah masih ada, kok tidak itu yang diminta. Tidak mendapat jatah sedikit pun. Jadi kemudian dalam rapat itu diputuskan. Jadi keputusan ini juga bagaimana bisa sah? Hanya sekelompok memutuskan untuk seluruh perusahaan. Kan sudah tidak sah. Lalu di samping itu kan ada undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa rapat harus pengangkatan pengurus termasuk direksi harus rapat umum pemegang saham. Tidak bisa rapat kecil. Dan ada prosedurnya. Yang mengundang adalah direktur utama atau direksi lah paling sedikit, direktur. Namun di sini yang mengundang bukan direktur, bukan apa-apa. Dia bikin sendiri, kan harus sah. Kenapa tidak meminta direktur yang ada untuk mengundang? Ini tidak, dia bikin direktur baru. Direktur barunya dengan sendirinya bagaimana bisa sah kalau tidak mengikuti RUPS, tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang sah, tapi dia anggap atau dia perlakukan sebagai sesuatu yang sah. Sekarang di samping itu dengan direktur yang tidak sah ini memanggil untuk mengadakan RUPS pertama dan kedua.
Sekarang kalau yang memanggil sudah tidak sah, boleh nggak pembantu saya suruh memanggil? Kan nggak boleh juga, kan ada persyaratannya. Ini juga belum apa-apa, dia belum sah, kok bisa tiba-tiba dia memanggil. Jadi tidak sah juga. Dan karena yang memanggil adalah direktur yang tidak sah, maka RUPS pertama dan kedua otomatis tidak sah. Tapi sekarang yang diminta adalah disahkannya pengurus. Bagaimana pengurus bisa disahkan? Kok enak sekali. Bagaimana kok nanti pada suatu saat perusahaan-perusahaan lain mengikuti? Cukup 2 orang bikin RUPS, lalu bikin rapat, ambil alih perusahaan. Kan nggak bisa.